Penyanyi bertopeng berpartisipasi dalam kompetisi penyanyi terkenal dengan identitas tersembunyi. Namun, ketika wanita itu dan Raja Lin bernyanyi bersama di atas panggung, adik perempuannya diam-diam menyuruh orang untuk mencabut mikrofonnya. Para penonton di bawah panggung melihat suara wanita itu hilang, dan mereka berteriak-teriak menyuruhnya turun dari panggung. Untungnya, pada saat itu Raja Lin memberikan mikrofonnya kepadanya, dan menyelamatkan wanita itu dari situasi darurat. Keduanya menerima tepuk tangan meriah dari penonton setelah bernyanyi bersama. Tetapi ini membuat adik perempuannya sangat tidak senang. Maka dia menyamar menggantikan identitas wanita, Ye Tianhao. Mengklaim bahwa lagu itu adalah karya aslinya. Penampilannya yang bagus kali ini sepenuhnya karena lagunya yang bagus. Asistennya bahkan berkata di samping, alasan wanita itu bisa ikut kompetisi. Semuanya karena dia adalah adik perempuan Ye Tianhao. Dia bahkan berani merebut popularitas sang diva di sini. Wanita itu mendengar ini dan menjelaskan bahwa dia mengikuti kompetisi berdasarkan kekuatannya. Tanpa diduga, dia diajak oleh semua orang. Mengklaim bahwa penyanyi yang baik adalah pertunjukan bakat paling mengagumkan di daratan Tiongkok. Dan wanita itu bahkan tidak mengetahui notasi musiknya. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk berdiri di sini dan bersaing? Begitu pernyataan ini keluar, penonton berteriak agar wanita tersebut mundur dari kompetisi. Dia tidak pernah menyangka membiarkan adik perempuannya menggantikan identitasnya untuk ikut kompetisi, justru mendapatkan tekanan hebat darinya. Untungnya, Raja Lin tepat waktu membela wanita itu, mengatakan bahwa orang yang berbakat tidak boleh diabaikan, dan lebih dulu memberikan lampu hijau untuknya. Baru kemudian wanita itu diperbolehkan melanjutkan kompetisi. Tapi tidak disangka, adik perempuannya tidak hanya meniru identitas wanita itu. Dia bahkan sudah membujuk para mentor untuk memberikan lampu hijau untuknya. Bahkan mencuri lagu asli milik wanita itu untuk ikut kompetisi. Lagu yang akan saya bawakan hari ini adalah lagu asli yang saya ciptakan dengan susah payah beberapa hari yang lalu. Wah! Buah musim panas. Bukankah ini lagu yang baru saja kukarang malam sebelum kemarin? Dengan suara yang unik, ia menceritakan perasaan cinta yang halus kepada kita. Melodi yang segar dan unik, tetapi juga mengandung sedikit kesedihan. Ah, inilah cinta di pertengahan musim panas. Itu membuat orang merasa gatal dan nyeri setelah mendengarkannya. Seperti yang diharapkan dari Ye Tianlong. Haha. Ye Yumo, ini jelas lagu asliku. Kapan itu ditulis oleh Anda? Apakah kamu gila? Beraninya kamu secara terbuka mencuri lagu asli Ye Tianho di panggung sebesar itu? Aku. Kau bilang buah musim panas yang matang itu kau yang menulisnya. HMPH, sebentar lagi kau akan mengatakan kepada semua orang, kaulah Ratu Ye. Apa-apaan ini? Dia itu orang biasa. Hahaha. Kukira dia menganggap dirinya hebat. Meskipun kamu yang menulis lirik dan menciptakan musiknya, bagaimana? Akulah yang pertama menyanyikannya untuk semua orang. Kau pikir mereka akan mempercayaiku, seorang diva sepertiku? Atau kau, seorang penyanyi amatir yang tidak dikenal? Berani-beraninya kau berpura-pura menjadi penyanyi terkenal di depanku. Bukan, jangan memukul. Kau memukulku karena aku adikmu. Aku selalu mengalah padamu. Tapi kau keterlaluan. Yang keterlaluan adalah dirimu, perempuan murahan. Kakak, aku tahu kau selalu iri padaku sejak kecil karena bakat musikku yang luar biasa. Tapi, aku sudah memberimu kesempatan untuk tampil bersamaku. Mengapa kau masih terus menargetku? Dia juga mencuri lagu orisinilku. Lagu ini kukarang sendiri di rumah 2 hari yang lalu. Ye Yunmo, bisakah kau berhenti berpura-pura? Tidak disangka adik perempuan itu malah mengatakan bahwa wanita itu adalah penyanyi bawah tanah yang bernyanyi di bar. Lagu yang dinyanyikannya pun lagunya sendiri. Sekarang dia malah balik menuduhku. Mendengar itu, banyak yang merasa simpati. Mereka pun membela adik perempuan itu. Menuduh wanita itu tidak tahu malu. Memaksanya untuk membuat adik perempuannya berlutut dan meminta maaf. Wanita itu tidak menyangka adik perempuannya begitu kejam demi uang dan ketenaran.
maka dia akan kembali ke puncak dunia musik dan menginjaknya dengan keras. Ada satu cara untuk membuktikan siapa di antara kami yang merupakan Ye Tianho sejati. Jika aku bisa menciptakan lagu yang lebih mengagumkan dari lagu ini dalam waktu 3 detik. Bukankah itu membuktikan bahwa akulah? Apakah Ye Tianho yang asli? Ye Tianho yang asli telah lama terkenal di seluruh dunia gajah. Bagaimana cara untuk mengikuti kompetisi ini? Hahaha. Anda benar-benar badut yang berusaha menyenangkan orang lain. Anda, Jin Jiu, tidak hanya harus memenuhi selera masyarakat. Terlebih lagi, aku ingin kamu yang hebat dalam lirik dan musik. Sama sekali tidak mungkin. Orang yang bahkan belum pernah menyentuh piano pun berani bilang bisa menciptakan lirik dan melodi dalam 3 detik. Itu pun lagu hits. Kau ini sampah, tahu apa itu lagu pilihan? Hahaha, aku harap kalian semua tidak mengejek siapapun yang punya mimpi di bidang musik. Penyanyi papan atas mana yang tidak berjuang dari bawah? Tugas kita sebagai mentor adalah membimbing para penyanyi. Membantu mereka sukses. Kontestan nomor 8. Aku percaya kamu bisa. Tapi, apakah kau tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menciptakan sebuah lagu hits? Wanita ini benar-benar seorang yang awam tentang musik ya, hahaha. Kalau begitu, ayo kita bertaruh. Kalian bisa memberikan pertanyaan di tempat. Jika aku tidak bisa menyanyikannya dalam waktu 3 detik, aku akan mengundurkan diri secara sukarela. Tetapi jika aku berhasil menyanyikan lagu hits itu dalam waktu 3 detik, kau dan kalian semua yang tidak percaya padaku harus berlutut dan menyanyikan lagu Penakluk untukku. Bos Bao bertaruh dengannya. Dia tidak memiliki kemampuan itu. Aku bertaruh, kalian semua tadi mendengarnya. Hari ini, jika kau tidak bisa menyanyikannya, kau tidak hanya harus segera mundur dari perlombaan, tetapi juga harus merangkak keluar sambil berlutut. Kau berani bertaruh atau tidak? Bertaruh saja. Hahaha. Di kepalaku, aku menyimpan ratusan lagu emas yang tidak ada di zaman ini. Kita lihat nanti bagaimana kau menyanyikan Penakluk untukku. Kalau begitu, aku akan membuat soal di tempat. Dengan tema waktu. Buatlah sebuah lagu cinta. Saya hanya memberi Anda 3 detik, oke? Ya, saya hanya membuat musik berdasarkan emosi. Kata-kata penciptaan. Ini membutuhkan banyak waktu. Terlebih lagi, waktu adalah temanya. Bahkan jika pencipta medali emas memberinya waktu 1 bulan, itu tidak mungkin. Hanya karena kalian para produser tidak bisa menulis lagunya bukan berarti saya, Ye Bing, tidak bisa menyanyikannya. Saya sangat bangga pada diri saya sendiri. Tinggal di bawah atap yang sama. Seberapa berharganya dirimu, aku masih belum tahu. Sama-sama saudara perempuan, tapi sangat berbeda. Perbedaannya sangat besar ya. Satu adalah ratu internet yang bersinar dan sering merilis lagu hits. Satu lagi mulutnya penuh kebohongan. Wanita penyanyi murahan yang hina diselokan. Hei, kalau kau tahu diri, cepatlah turun, sujud dan minta maaf. Lalu perlahan-lahan merangkak keluar. Hahaha, ayo. Waktunya hanya 3 detik. Tantangan yang kau buat terlalu kejam, bukan? Kalau tidak mau menerima tantangan, mundur saja. Pergi sana. Aku terima tantangannya. Baiklah, hitung mundur 3. Perempuan murahan ini. Dia diam-diam menyembunyikan jeruk keprok dan tidak memberiku. Lagu ini dinyanyikan dengan sangat menggetarkan jiwa. Benar-benar jenius kreatif. Dia memiliki bakat bintang masa depan. Kupikir pendengaranmu sangat tajam, Wang. Mungkinkah dialah Ye Tianho yang sebenarnya? Lagu barusan tidak hanya menyempurnakan 2 tema waktu dan lagu cinta, tapi juga lebih sempurna mengartikan sebuah penantian yang tulus. Lirik yang populer dipadukan dengan melodi yang menggetarkan jiwa. Bisa dibilang klasik. Memang layak disebut Ye Tianho. Apakah menurut Anda lagu ini pantas disebut sebagai lagu emas? Lagu ini jika dirilis pasti akan menjadi lagu emas. Ini tidak perlu diragukan lagi. Lalu, apakah lagu emas saya ini bisa membuktikan kemampuan saya sebagai Ratu Ye? Ratu Ye, Ratu Ye, Ratu Ye, Ratu Ye.
berubah menjadi Eyumo. Sekarang giliran kalian tampil. Kau keterlaluan. Aku keterlaluan. Tadi kan kalian yang setuju untuk berkelompok denganku. Kalian juga yang bersama-sama ingin memaksaku mundur dari perlombaan. Sekarang aku membuktikan kemampuanku dengan menciptakan lagu emas dalam 3 detik. Kalian tidak akan menyesal di depan jutaan penonton di televisi, bukan? Guru Bai Bao. Ni Eyumo, giliran kalian. Dia adalah penyanyi wanita yang berbakat. Menyanyikan penaklukan, menyanyikan penaklukan, menyanyikan penaklukan. Cepat pikirkan baik-baik. Bos Bao adalah sosok yang sangat berpengaruh di dunia musik Mandarin. Dan saya adalah ratu lagu, Ye Tianho saat ini. Jika kau berani memalukan kami berdua di depan umum hari ini, maka kau akan selamanya kehilangan tempatmu di dunia musik. Apakah kau benar-benar Ye Tianho? Apakah kau menipuku? Dia mengamuk, itu hanya omong kosongnya untuk menyamar sebagai aku. Akulah Ye Tianho yang kau akui. Bagaimana kau bisa tidak percaya penilaianmu sendiri? Aku percaya Ye Yumo adalah Ye Tianho yang sebenarnya. Dia hanyalah seorang penipu. Saya adalah bos dari White Leopard Records. Tokoh penting di industri hiburan. Penglihatanku tidak mungkin salah. Ya, White Leopard adalah agen musik papan atas. Dia tidak akan salah mengenali Ye Tianho. Kau berani menantang secara terang-terangan? Kau akan menghadapi pemblokiran total dari industri hiburan. Aku datang ke sini bukan untuk membuktikan identitas Ye Tianho-ku, melainkan untuk memberitahumu. Modal tidak bisa mengendalikan panggung, apalagi mengalahkan bakat. Jadi mulai hari ini, kau di blacklist. Aku, Bai Bao, sudah berkata. Siapa yang berani melawan Bai Bao? Tundukkan kesombonganmu. Ye Bing adalah penyanyi wanita pilihan saya. Keahliannya sudah terlihat jelas oleh semua orang. Dia bukan Ye Tianho. Lalu bagaimana? Hari ini saya akan mengumumkan kepada seluruh dunia bahwa saya akan menggunakan semua kekuatan saya untuk mengangkatnya menjadi diva berikutnya di kancah musik Mandarin yang lebih bersinar. Seorang aktor kecil berani melawan modal? Lin Yanjun, ku bilang padamu, modal bisa mengangkatmu, juga bisa menjatuhkanmu dari singgasana. Itu karena kau tidak tahu. Identitasku yang lain adalah modal yang jauh lebih kuat darimu. Ye Bing, lihat. Bos label rekaman terkenal ini dan Lin Tianwang sedang berdebat tentang Anda. Apakah kamu sangat bangga? Pernahkah Anda menganggap serius saya, Ratu Ye? Saya adalah protagonis dari game ini. Ye Yumo, kamu tahu berapa beratmu? Bisakah Anda mendapatkan gelar Ratu Ye? Gendut, beraninya kamu memfitnah Ye Tianho? Tahukah Anda eksistensi tingkat dewa seperti apa dia di dunia musik? Yaitu selama 3 tahun terakhir. Kita, Ratu Musik Ye, hanya dengan sembarangan merilis lagu baru di internet saja sudah bisa mengguncang seluruh dunia musik. Benar, benar, benar. Ya. Tapi barusan. Ye Bing, dia menciptakan lagu yang lebih menggetarkan lagi. Memang, barusan kualitas lagu itu jauh melampaui semua lagu yang pernah dirilis Ye Tiankong sebelumnya. Ya. Benar sekali. Ternyata bos White Leopard Records adalah orang yang tidak dapat dipercaya. Kau kalah taruhan barusan. Aku akan bertanya padamu sekali lagi. Mau mengakui atau tidak? Banyak penonton yang melihat ini. Jika kau mengingkari janji, tidak ada penyanyi lain yang mau menandatangani kontrak denganmu. Nyanyikan penaklukan, nyanyikan penaklukan, nyanyikan penaklukan. Nyanyikan penaklukan. Aku nyanyikan. Pergi. Biarkan dia. Tunggu sebentar. Maksudnya apa? Kalian sungguh-sungguh mengira lagu klasik, 1000 tahun menunggu sekali, ini ditulis oleh kakakku yang tidak berguna ini? Apa maksudnya? Lagu, 1000 tahun menunggu sekali, ini adalah lagu baruku yang akan segera dirilis. Lagu ini juga yang akan aku bawakan di penampilan terakhirku di kompetisi nanti. Jadi lagu ini milik Ratu Ye? Kukira saja, bagaimana mungkin seorang penyanyi amatir bisa menciptakan lagu sebaik ini? Benar, benar. Wanita itu benar-benar menyebalkan. Mengandalkan statusnya sebagai kakak Ratu Ye, dia mencuri lagunya. Sungguh tidak tahu malu. Kakak, sejak kecil sampai sekarang kau selalu kalah dariku. Biasanya kau mencuri uangku, sudahlah. Sekarang kau bahkan mencuri laguku di panggung sebesar ini. Selama bertahun-tahun, Ye Yumeng bekerja keras agar kau bisa kuliah di sekolah musik yang biayanya 100.000 yuan. Aku sudah putus sekolah sejak lama dan bernyanyi di jalanan. Membiayamu kuliah musik adalah kewajibanmu. Menggunakan uangku dan mencuri lagu ciptaanku. Sekarang kau malah balik menuduhku? Aku ini Ye Tianho.
Saat kau mengatakan itu, lihatlah dirimu sendiri di cermin. Kau hanyalah badut. Karena kau bilang lagu ini ciptaanmu. Nyanyikan lagi sekali sekarang untuk semua orang. Tentu saja dia bisa menyanyikannya. Suara Ye Tianho pasti akan lebih memukau. Cepat, nyanyikan sekali lagi. Ini adalah karyamu sendiri. Yang benar-benar menampar wajahnya. Nyanyikan. 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 Lagu yang kau buat, sekarang malah balik menggigitku. Aku ini kan Ratu Malam. Saat kau mengatakan kalimat itu, lihatlah cermin dengan baik. Kau ini hanya badut. Kalau kau bilang lagu ini ciptaanmu, maka nyanyikan lagi sekarang juga di depan semua orang. Tentu dia akan menyanyikannya. Dengan suara Divaye, pasti akan lebih memukau. Cepat, nyanyikan sekali lagi. Buktikan kalau itu buatanmu sendiri. Tampar keras wajahnya. Nyanyikan. Nyanyikan, 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 nyanyikan. Nyanyikan lagu Tianhao itu. Nyanyikan lagi lagu yang kau tulis itu untuk mereka. Ayo. Berisik sekali. Diam. 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 Ini berbeda dengan melodi tadi. Apakah Divaye ini false? HMPH. Liriknya saja salah. Apakah dia benar-benar Divaye? Putriku adalah Divaye. Pergi. Papa, Mama. Aku tanya kamu ngapain di sini? Aku di sini ikut lomba menyanyi. Kalau menang juara 1, hadiahnya 500.000. Nanti bisa beli rumah yang lebih besar untukmu. Sok pura-pura. Kayaknya kamu cuma mau pakai uangnya sendiri buat enak-enakan. Aku tidak. Mama, Papa, aku minta kalian datang hari ini. Hanya untuk putri angkat yang tidak tahu malu ini. Dia pelacur lagu saya. Anda juga ingin berpura-pura menjadi identitas saya, Ye Tianho. Putrimu, kamu tidak pergi ke kelas setiap hari. Kapan Anda memiliki kemampuan ini? Anda juga dapat menulis lagu Anda sendiri. Apalagi? Ratu Surga. Diam. Kau tidak mendengar apa yang dikatakan gadis itu? Karena ada hadiah 500.000. Papa, Mama. Hari ini aku meminta kalian berdua datang. Adalah untuk membuktikan kepada kalian semua. Lagu yang dia nyanyikan semuanya kucatat. Akulah Ye Tianho yang sebenarnya. Kalian berdua adalah Ye Tianho dan Ye Bin, pasangan Phoenix. Cepat ceritakan pada semua orang. Sebenarnya apa kebenarannya? Papa, Mama, kalian akan membela saya, kan? Kau anak durhaka. Lagu Yumo yang menarik. Kau masih ingin aku membantumu berbicara? Ceka, sebenarnya apa yang terjadi? Semua sudah mendengar dengan jelas? Yaitu wanita asing yang tidak tahu malu dan berkhianat itu, Ye Bing. Dia menjiplak lagu putri kandungku, Ye Yumo, putri dari Ye Tianho. Benar, Yumo kami siang hari kuliah. Malam harinya dia begadang sendirian membuat lagu. Sekarang malah dilecehkan oleh binatang itu. Karena orang tuanya sudah mengatakan seperti itu. Maka kasus pencurian lagu kontestan nomor 8, Ye Bing, dari Ye Tianho adalah fakta, ya. Peserta nomor 8 ini benar-benar tidak tahu malu. Dia dengan wajah tebal mencuri lagu adik perempuannya sendiri. Benar, dia adalah pencuri. Yumo kita lah ratu sejati. Semua lagu ditulis oleh Yumo kita. Aduh. Bagaimana ini bisa terjadi? Panggung Good Voice kita. Peserta dengan moral dan perilaku yang buruk seperti itu sama sekali tidak boleh ada. Sebagai mentor dari tim produksi acara ini, saya harus memperjuangkan keadilan ini. Saya dengan tegas menolak peserta dengan catatan buruk seperti itu. Saya minta dia mundur dari kompetisi. Mundur. 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 Harus mundur dari perlombaan. Hari ini aku harus membongkar kebusukannya, anak durhaka yang sudah dibesarkan selama 10 tahun lebih. Tidak hanya malas dan pemalas. Setiap hari menggantungkan diri pada orang tua. Bahkan mencuri uang pensiun kami. Ke tempat-tempat murahan seperti bar, setiap hari berfoya-foya. Sekarang malah semakin menjadi-jadi. Menyanyikan lagu Yumo.
Orang tua Ye Tianho dengan baik hati membesarkannya. Tidak menyangka dia ternyata tidak berbakti seperti ini. Orang menjijikan seperti ini. Benar-benar orang yang tidak berhati nurani. Aku sama sekali tidak mau satu panggung dengan peserta pengecut dan menjijikan seperti itu. Mundur saja, jangan mempermalukan diri sendiri lagi. Juara harus milik Yumei kita. Kalian bilang mau membiayai dia kuliah di akademi musik. Kau paksa aku putus sekolah. Selama bertahun-tahun aku yang menyanyi untuk menghidupi seluruh keluarga. Aku juga yang membayar uang sekolahnya 100.000 per semester. Ternyata selama ini kalian memperlakukanku sebagai alat penghasil uang, bukan sebagai keluarga. Salahku karena buta. Salah mengira serigala sebagai keluarga. Omong kosong. Kau anak yatim piatu, sekarang sebesar ini. Semua karena kami yang membesarkanmu sedikit demi sedikit. Tetapi kau, selama bertahun-tahun kami tidak pernah memperlakukanmu dengan buruk. Kalian menghabiskan uangku. Makan enak dengan lauk pauk mewah. Sedangkan aku harus tertiup angin dingin di pinggir jalan, menggigit roti kukus. Waktu kecil aku memungut sampah. Setelah dewasa aku bernyanyi, dan semua uangku kuberikan kepada kalian tanpa tersisa. Xie Bing, seberapa banyak penderitaan yang kau alami hingga sampai pada titik ini? Sekarang bahkan lagu yang susah payah kukarya, kalian serang bersama-sama mengatakan itu karya putri kandung kalian sendiri. Kontestan nomor 8 sepertinya berbicara dengan tulus. Tidak seperti berbohong. Ya, dan kontestan nomor 8 sebelumnya menulis lagu-lagu emas. Jangan-jangan dia berbohong? Kau ingin menghapus hasil kerja kerasku hanya dengan beberapa kalimat? Tapi yang kau tulis. Aku adalah Ratu Malam. Aku memiliki kemampuan untuk menciptakan lagu-lagu emas. Dan kau tidak. Lagu barusan itu apa artinya? Sekarang kau berani. Langsung ciptakan lagu hits dan nyanyikan untuk semua orang. Tidak bisa, ya. Maka sekarang aku akan menunjukkan padamu apa yang disebut Ratu Sejati. Aku akan persembahkan lagu ini untuk orang tua angkatku yang selama ini kejam dan tak berperasaan. Aku akan membuat kalian melihat bagaimana aku menertawakan tekanan kalian. Melonjak dalam kesulitan. Saya ingin Anda melihat dengan jelas. Bagaimana saya bisa tetap kuat meskipun ada tekanan dari Anda? Melonjak dalam kesulitan. Lelucon yang luar biasa. Bahkan produsen medali emas pun tidak bisa melakukan banyak pilihan dalam waktu singkat. Kamu berpura-pura menjadi apa? Cepat turun ke sini. Ayo, grup tari ini adalah kesempatan bagi setiap peserta untuk menunjukkan kemampuannya. Benar sekali, Ye Bing. Aku yakin kalian, sekumpulan gadis yang bahkan tidak pernah mengikuti kelas musik, akan menyanyikan lagu apa? Memang aku belum pernah belajar. Tapi itu tidak berarti aku tidak memiliki bakat luar biasa. Kalian semua lihat dengan jelas. Apa yang disebut dengan jenius musik? Omong kosong, jenius. Aku bahkan sudah tahu kemampuanmu yang sebenarnya. Dari nyanyiannya, aku mendengar keputusasaan karena mobilnya. Sakit. Sangat sakit. Dia menyanyikan apa sih? Jia Siking terus mengeluh. Persis seperti seorang wanita yang sedang kesal. Dengan sepasang sayap tak terlihat. Ia terbang tinggi di tengah keputusasaan. Betapa kuatnya kualitas ini. Mampu mengejar mimpi di tengah kegelapan. Lagu yang sangat memotivasi. Lagu emas, ini benar-benar lagu emas. Nyanyian sebagus apapun, apa gunanya? Berhak membuat 5 juri memberikan lampu hijau. Hanya aku yang tidak membuang waktu. Ah. Apa? 4 mentor lainnya sudah menyalakan lampu untuknya. Bagaimana aku bisa menyalakan lampu? Oh. Wah. Kelima mentor sudah semuanya menyalakan lampu. Selamat kepada kontestan nomor 8, Ye Bing, telah berhasil maju ke babak final panggung suara yang baik. Wah.
Kenapa yang MU selalu menindasku? Aku tidak terima. Saya yakin kalian semua sudah mendengarnya. Ye Bing, dia memiliki kemampuan yang luar biasa. Seorang jenius yang berbakat dalam menyanyi dan menciptakan lagu. Kuda hitam yang langka dan sulit ditemukan. Benar sekali. Suatu hari nanti, dia pasti akan menciptakan lebih banyak keajaiban di dunia musik. Dan juga mampu menulis lirik-lirik emas seperti ini. Saya yakin dia tidak menyontek lagu Ratu Ye. Hanya karena dia adalah makhluk yang lebih kuat dari Ye Tianho. Kuo Zihao. Ye Yumo, apakah kamu akan mengatakan bahwa kamu baru saja menulis lagu itu? Tidak hehe. Putri, kamu pandai menyanyi. Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Anda lihat ini. Ya, Putri. Bagaimanapun, kita semua adalah keluarga. Menunggu Anda untuk memenangkan kejuaraan kali ini. 500.000 itu untuk membeli rumah. Keluarga. Keluarga ini adalah putri kandung Anda. Curi karya asliku. Dan Anda bersatu dan berbohong. Mereka menuduhku menjiplak karya Yumo. Keluarga ini bersama-sama menuduhku. Mereka memaksaku mundur dari perlombaan. Mereka ingin menghancurkan hidupku? Bagaimana kamu bisa berbicara seperti itu? Sampai saat ini, kalian masih berpikir untuk menyayangiku? Mimpi saja. Sejak kecil sampai sekarang, saya sudah memberi kalian uang sebanyak 570.000. Tapi kalian tidak mau mengeluarkan uang sepeser pun untuk saya. Saya sudah melunasinya sejak lama. Kalian jangan harap bisa mendapatkan sepeser pun dari saya. 570.000, dia seorang gadis muda berusia 20 tahun. Justru memberi orang tua angkatnya uang sebanyak itu. Uang itu bahkan pantas dibayar dengan nyawa. Uang yang dia hasilkan sekitar 500.000 lebih. Meskipun kemampuan Ye Tianho tak perlu diragukan. Tapi orang tua angkatnya benar-benar menjijikkan. Mereka bahkan memfitnah anak angkat mereka, Ye Bing Piao, karena mencuri. Jika tuduhan itu benar-benar melekat padanya, maka karir menyanyinya benar-benar akan hancur. Mereka benar-benar orang tua angkat yang tidak berhati nurani dan seperti vampir. Cepat keluar dari studio kami. Keluar. 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 Pergi. Pergi. Final, aku tunggu kau. Kontestan nomor 8, Ye Bing, berhasil melaju ke babak final. Sekarang, pilihlah. Kau ingin bergabung dengan tim mentor yang mana? Ye Bing, maukah kau bergabung dengan timku? Aku yang pertama menyalakan lampu. Seharusnya bergabung dengan timku dulu. Di final nanti aku akan membantumu menulis hoax. Pilih aku, asalkan kau bergabung dengan timku. Kau akan menjadi bintang penyanyi paling bersinar esok hari. Kontestan nomor 8, Ye Bing. Kau ingin bergabung dengan tim siapa? Aku memilih. Bergabung dengan tim Raja Lin. Terima kasih atas dukunganmu selama ini. Tunjukkan bakatmu sepenuhnya. Sebagai pemilik rahasia Emperor Entertainment, aku akan selalu mendukungmu. Selamat kepada Raja Lin yang berhasil mendapatkan nomor 8. Para petarung kuda hitam ini, mari kita bertemu di babak final nanti. Tuan Bao, menurutmu siapa yang akan menjadi juara kali ini? Tentu saja, sayangku, Ratu Ye. Bayangkan, dengan posisiku dan kekuatanmu. Gadis desa itu. Dia pasti tidak akan menang. Hahaha. Benarkah? Ah. Hei, kalian berdua curang. Apakah kau lihat? Tuan Bao sangat menyukai saya. Aku menyarankanmu. Lebih baik jangan buang-buang tenaga saja. Juara kali ini pasti akan dimenangkan oleh Bao Zishuai. Yan Bing, panggung Good Voice ini milikku. Aku adalah modal. Jangan bilang ini. Bahkan seluruh industri hiburan, aku yang menentukan. Aku pernah bilang modal tidak bisa mengalahkan bakat. Bahkan tidak bisa mengendalikan panggung. Ya. Bagaimana dengan namaku? Ratu Ye? Sebelumnya, saya diam-diam bersembunyi di internet dan memposting lagu. Sekarang saya ingin debut dengan warna asli. Semua tutor akan mengenali saya. Penonton akan membayar saya lebih banyak. Hanya dengan gelar ini, sudah cukup untuk membawaku ke puncak industri hiburan. Ye Yumeng, aku akan menyarankanmu. Topeng itu pasti akan terbongkar suatu saat nanti. Apakah kau benar-benar Ye Tianho? Kau sendiri yang tahu. Hei, Yumeng. Kau keluar, wanita jahat. Aku akan membantumu mengatasinya. Ah. Hehe, kau ingin debut sebagai juara. Lebih baik kau ikut denganku. Aku, Bao Ye, bersedia memberimu kesempatan ini. Pria mesum, menyingkirlah. Jangan bergerak. Kau hanyalah penyanyi kafe.
Pelacur. Berpura-pura suci di hadapanku? Bunuh saja dia. Lepaskan dia. Aduh, aduh. Kau menipuku. Ibunya Lin Yanjun berani mengacau urusanku. Kau masih ingin berkarier di dunia hiburan atau tidak? Aku berkarier di dunia hiburan atau tidak, bukan urusanmu. Tapi aku sama sekali tidak akan membiarkan siapapun melakukan praktik tidak adil di depanku. Terutama padanya. Aku ini modal. Adalah yang mengendalikan seluruh dunia hiburan. Ku bilang padamu. Aku, White Leopard Records, adalah industri di bawah naungan kerajaan rekaman Mandarin terbesar di dunia. Aku yang akan membuatmu debut sebagai raja. Kamulah yang bisa menjadi raja. Jika aku mau, kau akan mati. Kau pasti akan mati. Hiburan Kaisar, hahaha. Aku beritahu kau. Aku sangat dekat dengan Sekretaris Wang dari Hiburan Kaisar, seperti saudara kandungku sendiri. Hanya dengan satu kata dariku. Besok berita utama di halaman depan akan tentang Lin Tianwang. Tidur dengan penggemar dan berselingkuh. Nama baikmu akan hancur. Kau, Raja Lin. Aku sangat berterima kasih kau selalu membantuku. Tapi jika karenaku kau jatuh dari singgasana, aku tidak bisa menerimanya. Dia tidak melakukan kesalahan apapun. Kau menggunakan cara kotor apa untuk menyerangku? Baiklah. Kau telanjang bulat saja. Kau telentang di sana. Ayo, ayo, cari mati. Berani kau memukulku? Sekarang telepon Sekretaris Wang. Akan kubuat hidupmu lebih menderita daripada mati. Sekretaris Wang memberimu 3 detik untuk masuk dan membersihkan kekacauan ini. Bai Bao, kupikir kau ingin mati. Wei Bao, kupikir kau ingin mati. Sekretaris Wang. Aku sudah bertemu dengan Sekretaris Wang. Pasti karena aku sembarangan menelepon sehingga dia marah. Orang-orang dari grup Ling Tianwang sudah datang. Cepatlah pergi. Pergi sekarang masih belum akan menyeretmu. Jika aku pergi, kamu akan menghadapi masalah ini sendirian? Di kehidupan sebelumnya, aku mengalami banyak konspirasi dan kegelapan di dunia hiburan. Ini semua apa-apa, hehehe. Sekretaris Wang, sungguh tidak sopan meneleponmu secara tiba-tiba. Tapi aku tidak menyangka kau begitu baik. Hehe, Sekretaris Wang benar-benar datang. Terlihat hubungan kalian memang sangat baik. Kau lihat? Yang bernama Lin, aku baru saja meneleponnya. Sekretaris Wang akan segera tiba. Malam ini aku akan membuatmu hancur. Hehehe, bajingan. Aku hanya bertemu denganmu sekali. Kau ingin mati? Jangan libatkan aku. Kau tahu siapa yang berdiri di depanmu? Dia hanyalah seorang aktor saja. Ah, katakan. Gelar mentor Anda telah dicabut. Tarik dia keluar. Jangan. Tunggu dulu, Sekretaris Wang. Sekretaris Wang, beri saya kesempatan lagi, bolehkah? Sekretaris Wang. Sekretaris Wang. Sekretaris Wang. Maaf, Nona Ye. Panggung 5 suara indah muncul orang sampah seperti ini. Saya minta maaf. Nona Ye. Selamat tinggal. Selamat tinggal, Tuan Lian. Tidak apa-apa. Nomor parade, nomor parade, nomor parade, nomor parade. Ye Bing, kau tidak bodoh. Dinajiskan oleh binatang itu. Anda mengambil gelar ratu yang seharusnya menjadi milik saya. Saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Berhenti bicara omong kosong di sini. Beberapa orang sangat jahat. Ingin memenangkan permainan tetapi tidak mempunyai kekuatan. Anda hanya bisa mengandalkan menjual tubuh Anda untuk merayu mentor Anda, bukan? Ye Bing, biarkan aku berhenti berpura-pura. Aku baru saja melihatmu berpelukan dengan Bai Bao di ruang istirahat. Sekarang kau malah bilang Ye Tianho punya hubungan dengan Bai Bao. Melihatmu saja sudah membuatku mual. Orang kampung yang tidak berpendidikan. Kotor dan berantakan saja sudah cukup. Bahkan cara berkompetisi pun sangat kotor. Tidak tahu juga kau ngapain ada di sini. Terbongkar oleh banyak orang. Kalau aku jadi dia, sudah lama aku cari tempat untuk mati. Orang yang tidak tahu malu. Ku peringatkan kau. Jika terus mencemarkan nama baik peserta lain, aku berhak membatalkan kualifikasi pertandinganmu. Ternyata peserta nomor 8 bukan hanya kuda hitam. Tapi juga kuda liar yang bisa dinaiki semua orang. Terima kasih, jaga mulutmu. Jika menuduh dengan fitnah adalah cara terakhirmu, maka akibatnya kau sendiri yang akan menanggungnya. Wah, lihat. Ini. Aduh. Sungguh menegangkan. Kenapa tiba-tiba tidak tertawa lagi? Adik perempuanmu memang pemalu ya.
Bersama Bapak Leopard Putih. Menggunakan cara-cara kotor. Inikah caramu memperlakukanku? Terlalu memanjakan. Aku pergi. Ye Tianhao ternyata berhubungan dengan dosen Leopard Putih. Kurasa dia benar-benar lapar. Apa saja bisa dia makan. Diam semua. Ye Bing, kau jangan harap bisa memengaruhi kondisiku dengan cara seperti ini. Kau hanya beruntung saja. Bisa menciptakan 2 lagu hits. Tapi final ditentukan oleh kemampuan. Bukan keberuntungan. Benar, Ye Tianhao. Kau dan Tuan Bao menjalin hubungan cinta bebas. Apa hubungannya dengan anak kecil ini? Final hari ini kau pasti bisa mengajarnya sampai babak belur. Siapa Ye Tianhao sebenarnya? Di seluruh dunia hiburan, dia adalah sosok yang sangat berpengaruh. Kekuatanku tidak boleh diragukan oleh siapapun. Juara ini pasti akan kurai. Grand final akan segera dimulai. Mari kita sambut para juri. Lomba bintang musik global. Kau benar-benar gila. Kau bahkan mendaftarkanku. Lomba murahan seperti Daxia ini. Dan menjadi mentor di kompetisi yang tidak menghasilkan keuntungan ini. Meskipun para pesertanya adalah orang-orang yang tidak terkenal. Tapi babak final ini disiarkan langsung ke seluruh dunia. Dan para mentor dan juri ini semua adalah raja dan ratu yang telah dihina oleh para rakyat jelata yang telah menyinggung dewa. Hei. Membuang-buang waktu hidup. Jadi kau tidak ingin menggunakan musik barat yang paling berkelas untuk menginjak dan mempermalukan sampah-sampah ini? Industri musik Mandarin masih memiliki penggemar-penggemar bodoh ini. Mereka hanya layak menjilati alas sepatuku dan menjadi kutu. Bintang-bintang bersinar terang. Berkumpulnya bintang-bintang. Ini adalah lokasi final nasional ajang pencarian bakat menyanyi, loh. Kompetisi kali ini menggunakan sistem gugur 1 lawan 1. Sistem pertandingan ini tidak memiliki prosedur yang rumit. Tidak ada efek-efek yang berlebihan. Hanya ada penilaian yang sederhana dan langsung. Semuanya bergantung pada kemampuan. Baik. Pertandingan ini bagiku hanyalah formalitas belaka. Pak Bao sudah menetapkan posisi juara. Namun sebelum pertandingan ini dimulai, saya ingin memperkenalkan kepada kalian semua seorang tamu penting. Dia akan masuk babak final. Dan akan bersaing memperebutkan posisi juara bersama para kontestan lainnya. Baik. Benar, dia adalah penyanyi berbakat peraih penghargaan Golden Microphone Global selama 5 tahun berturut-turut. Qihou Bei Yang Lei. Silakan. Dia. Yang benar saja dia. Dia terkenal sebagai pemilik paru-paru baja terkuat. Penyanyi sopran Amerika nomor 1. Apa maksud panitia mengundangnya? Kenapa orang asing? Biarlah dia orang asing atau orang hebat. Kita juga diva. Sekejap bisa membuatnya tersungkur. Bei Yang Lei pada usia 3 tahun sudah menunjukkan bakat menyanyi yang luar biasa. Selama kuliah, ia bahkan menyapu bersih berbagai penghargaan di sekolah musik bergengsi di Barat, Griffith University Conservatorium. Dan ia juga pernah meraih penghargaan tertinggi. Setelah lulus, ia berkeliling berbagai negara untuk menantang orang lain. Seluruh Barat dihebohkan olehnya. Jadi, kedatangannya tidak baik. Selalu kudengar bahwa tanah suci di timur ini memiliki nyanyian yang memukau. Namun yang kurasa hanyalah napas terakhir orang sakit di Asia Timur. Kau bicara apa, sih? Hei, kamu. Siapa yang memanggilmu? Mana penanggung jawabnya? Panggilkan penanggung jawabnya. Beri kami penjelasan. Oh, ada teman yang datang dari jauh. Tidak senang. Nah, teman-teman saya di luar negeri kurang begitu mahir dalam bahasa Daxia. Kata-kata tidak menyampaikan maksudnya. Semoga semua orang bisa memaafkanku. Tidak. Saya mengungkapkannya dengan sangat akurat. Nyanyian Tionghoa yang saya dengar di gedung akhir-akhir ini. Lebih tepatnya, itu adalah kebisingan berbahasa Mandarin. Benar-benar sangat tidak enak didengar. Kau keterlaluan. Sejarah musik Tiongkok sangat panjang. Banyak lagu emas. Bahkan di Barat pun telah memenangkan banyak penghargaan. Apa hakmu untuk menghina musik Mandarin? Hak? Tidak tahu apakah pantas menggunakan panggung ini. Aku akan mengalahkan kalian semua dengan musik. Kalian semua. Apakah kau merasa pantas? Kau sangat berani bicara. Peserta The Voice yang mana yang bukan penyanyi top? Penyanyi berbakat. Hanya dengan kemampuanmu, kau ingin menantang kami semua. Sungguh lucu. Maafkan aku jujur saja. Menurutku, semua orang di sini sama sekali tidak pantas disebut penyanyi. Melainkan penghasil kebisingan. Kebisingan. Aku ingin tahu. Mengapa aku begitu lancang dan sombong? Beberapa kali mempermalukan kita, musik Mandarin Yunyu.
Tidak perlu mengepalkan tinju, regangkan otot saja. Hari ini aku akan mengajarnya bagaimana menjadi manusia. Bagus. Berani itu baik. Tapi melawan Biang Lei, dia pasti akan kalah. Orang asing rendahan itu berani menertawakan negeri Tiongkok yang tidak punya lagu bagus? Mencemooh penyanyi negeri Tiongkok? Hari ini, aku akan menggunakan lagu Tian di Longlin ini untuk menunjukkan kepadamu semangat dan kehebatan penyanyi negeri Tiongkok. Lagu Tian di Longlin langsung dimulai dengan kualitas lagu Mandarin super top. Sangat dinantikan. Aku benar-benar tidak menyangka mereka akan menggunakan lagu top Tian di Longlin untuk pertarungan ini. Baik lirik maupun musiknya adalah sesuatu yang langka, muncul sekali dalam 100 tahun. Orang asing itu akan kesulitan melawannya. Karena kontestan sudah di atas panggung. Maka aku nyatakan grand final, lagu luar biasa, dimulai sekarang. Silakan saksikan layar lebar. Siaran langsung kompetisi ini disiarkan secara serentak di seluruh dunia. Jumlah penonton yang berpartisipasi dalam pemungutan suara mencapai 4 miliar. Kemenangan gemilang ada di depan mata. Menjadi terkenal bukanlah mimpi. Tanpa basa-basi lagi. Mari kita mulai kompetisi. Oh. Siapa yang membaca yang termurah? Sisik naga ini dulunya jatuh dengan suara yang nyaring. Seperti es yang pecah. Mendengarkan musik ini. Seakan-akan berada di dalam istana naga yang megah di langit ke-9. Musik ini pantas disebut klasik. Iramanya sangat bagus. Sayang sekali teknik vokalnya sangat buruk. Penggunaan nada tinggi dan transisi nada sangat buruk. Dia sudah pasti kalah. Omong apa sih kau? Kau jelas-jelas sudah melewati 200 juta suara dalam voting online. Kupikir kau memang lemah dan tidak berguna. Menjunjung tinggi budaya asing dan meremehkan budaya sendiri. Bicara tentang orang-orang kita sendiri sangat lancar. Kau begitu pandai bicara. Kenapa tidak ikut bertanding sendiri? Ini malah merusak citra dan harga diri kita sendiri. Membiarkan orang lain marah. Benar-benar memalukan. Berakhir sudah. Wow. Ternyata selama ini aku makan makanan kasar. Ini baru jebakan Batman. Jelas-jelas suara asli tanpa editan. Tapi kenapa aku mendengarnya seperti sebuah orkestra? Ya, betul. Bagaimana mungkin? Perbedaan angkanya kok banyak sekali? Bahasa Inggrisnya semenarik itu ya? Penurunan nada saat pengambilan suara. Baik dalam pengolahan nada tinggi dan rendah maupun pelafalannya, ternyata sempurna sekali. Inikah kekuatan sebenarnya Beyonce? Menghancurkan, benar-benar menghancurkan. Selesai. Industri musik Mandarin sudah tidak ada lagi. Yang Lei memang perkembangannya tidak jelas. Aku kalah. Bagaimana? Tadi kau sangat percaya diri? Ternyata kalian para ahli hanya pandai berlagak saja. Tidak menyangka bakat yang kupunya ternyata hanya bunga yang layu di taman bakat. Inikah yang disebut kekuatan terhebat dari industri musik Mandarin kalian? Menurutku, ini sampah belaka. Kita kalah. Musik Daxia kita tidak boleh menyerah. Kau menghina siapa? Satpam. Usir orang asing ini. Ini wilayah kita. Mengusirnya adalah hal yang tepat. Jangan bandingkan. Final kali ini disiarkan langsung ke seluruh dunia. Kau melakukan ini hanya akan membuat negara kita malu. Apa urusanmu? Panggung Good Vice. Saat itu kita sangat baik. Yang paling berbakat dan terkenal. Kau mencari eksistensi apa di sini? Baiklah. Kalau begitu, silakan panggil Yetian Hao, yang paling hebat dari kalian, ke acara negara kita. Musik kita, Tiongkok, tidak boleh kalah dari orang asing itu. Benar, benar. Sekarang, siapa lagi yang bisa maju dan menampar wajah wanita murahan itu? Penyanyi dengan kemampuan musik terbaik Tiongkok ada di sini. Diva Ye, apakah kau bisa membalas dendam? Semua tergantung padamu. Saya. Ya, yang bisa menandinginya mungkin hanya Anda. Benar, hanya Anda. Bapak Ye Tianheng, sekarang Bapak adalah harapan kita semua. Jangan biarkan orang asing meremehkan kita. Semua yang hadir di sini hanyalah sekumpulan hewan yang belum berevolusi. Setiap hari menyanyikan dan mendengarkan. Hanya suara ayam dan anjing. Apa yang kau katakan? Terlalu sombong. Aku ingin melihat apa yang hebat dari orang asing ini. Aku akan. Mari kita sambut diva paling berbakat di gedung kita, Yi Yumo dari Qiucheng. Wow. Adikku yang bodoh akan mempermalukan dirinya sendiri.
Yutian Hou Yutian. Ratu surga. Ratu Yu, aku mencintaimu. Hormatilah gajah itu. Wow, dia memang ratu yang bisa berbahasa Mandarin. Dalam sekejap, suasananya sedang tinggi. Sorak-sorak membumbung. Dia Olei, ini adalah diva penyanyi terkuat yang telah dikalahkan sejauh ini. Kau yakin ingin bertarung? Diva terkuat? Sampah, setan bule. Sok-sokan. Nanti akan kupatahkan kau. Turunlah, kau tidak akan bisa mengalahkannya. Omong kosong. Pertandingan Yeping dan Yetian, apa urusanmu? Kau ini benar-benar tidak tahu diri. Jangan kira kau hebat hanya karena masuk final. Itu hanya keberuntunganmu saja. Biarkan aku selesaikan urusan dengan bule ini dulu. Lalu akan kuinjak-injak kau. Biar kau tahu akibatnya jika berani melawan aku. Kata-kata baik tak mempan. Terserah kau mau mati cepat juga. Sok pura-pura. Sungguh menjijikkan. Inikah kekuatan Ye Tianho? Malu sampai ke tulang sumsum. Inikah ratu terkuat yang kalian bicarakan? Sekarang sepertinya aku harus menurunkan penilaianku terhadap kalian, orang-orang Xia, satu tingkat lagi. Salah. Sudah terendah. Pergi sana. Hilang dari sini. Hilang dari sini. Kalian barang yang memalukan. Pergi sana. Pergi sana. Pergi sana. Kalian mengerti apa? Sekumpulan orang yang memuja dan meniru asing. Kita tidak mengerti. Penonton global apa mereka semua tidak mengerti? Lihat sendiri hasil votingnya. 3.000 suara. Kamu masih berani? Lagu yang bagus malah kamu nyanyikan sampai hancur. Cepat pergi. Jadi masih ada orang lagi? Jika tidak ada lagi yang maju, maka kalian semua menggonggonglah seperti anjing. Lagi pula kalian semua hanyalah sekumpulan anjing kuning. Gonggonglah. Kenapa malu? Jika kemampuanmu kurang, seharusnya kau tidak terlalu mementingkan harga diri. Kalian sudah kehilangan harga diri sejak 300 tahun yang lalu. Sekarang mau harga diri untuk apa lagi? Cepat gonggong. Liang Lei, kau keterlaluan. Kau datang ke sini untuk apa? Dan kau siapa? Penyanyi biasa saja di dunia musik Mandarin. Turunlah, Ye Bing. Apakah kau masih belum cukup malu? Aku akui, 300 tahun yang lalu, tanah ini memang tidak begitu membanggakan. Tapi yang kulihat, 300 tahun kemudian hari ini sudah lama mendominasi. Teknologi begitu. Olahraga begitu. Musik juga tidak akan pernah menghindar. Jadi kau menantangku dalam keadaan di mana semua raja dan ratu yang kalian akui telah dikalahkan olehku. Aku hanya ingin tahu, siapa yang memberimu keberanian itu. Kau tak perlu tahu semua ini. Kamu hanya perlu tahu. Mengalahkanmu. Disebut tentara keras. Aku tidak salah dengar, kan? Mengalahkanku. Sejak aku masuk ke dunia musik. Aku hanya pernah kalah dari satu orang di forum musik nasional. Kamu berani berkata bisa mengalahkanku? Kau bilang, mungkin saja. Yang mengalahkanku di forum musik global adalah aku sendiri. Kau bicara apa? Tidak ada apa-apa. Aku hanya ingin memberitahumu. Di negara kita ada pepatah yang mengatakan, ahli tersembunyi di antara rakyat biasa. Ye Bing, cepat turun. Dengan kemampuanmu yang setengah hati itu, tidak berhak berdiri di atas panggung. Apakah aku berhak atau tidak, bukan urusanmu untuk memutuskan. Bahkan Cao Zhen yang kalian dukung pun begitu tidak tahu diri. Biarkan dia mencoba saja. Aku percaya dia akan memberimu kejutan yang menyenangkan. Baiklah. Kau begitu terburu-buru membuat pahlawan kita malu. Maka aku akan membuang-buang waktu sedikit lagi untuk menginjak-injak kalian semua, belalang. Bersihkan dirimu. Orang asing tetaplah orang asing. Apakah pernah ada yang mengatakan padamu bahwa mulutmu bau? Satu tangan menentukan kemenangan atau kekalahan. Aku duluan. Wanita ini benar-benar membuat masalah untuk dirinya sendiri. Aku benar-benar tidak tahu apa yang Ye Bing lakukan di sana. Malu sampai ke tulang sumsum. Apalagi yang perlu disesali?
Selesai. Kita akan kehilangan muka di depan orang asing. Sangat bagus, dari sudut pandang rumah sakit. Kau memang lawan yang patut dihormati. Tapi aku tidak suka udang yang tidak sopan. Jadi selanjutnya aku akan menyanyikan sebuah lagu orisinil untuk memberitahumu. Apa yang disebut terukir di tulang sumsum orang Tionghoa. Kekuatan musik yang luar biasa. Lagu orisinil. Dia sudah gila. Ini sudah jam berapa? Masih saja berbuat seenaknya. Kualitas lagu-lagu top di kancah musik Mandarin saja sudah tidak bisa dikalahkan lagi. Malah masih dengan lagu orisinil. Benar-benar mengada-ada. Baiklah, meskipun aku tidak sabar ingin melihat penampilanmu, seorang musisi amatir. Tapi ini benar-benar membuang-buang waktu hidup. Membuang-buang waktu hidup penonton global. Jadi aku butuh sedikit kompensasi. Kompensasi apa? Jika kau sudah selesai menyanyi, dan suara penonton global kurang dari 1000. Kau harus berlutut di tanah dan meminta maaf kepada penonton global. Lalu berteriak 3 kali, aku adalah anjing kuning. Sampai anjing itu menggonggong sampai aku puas. Bagaimana? Kau kesulitan mendapatkan 1 poin saja. Masih 1000 poin. Saat itu, yang kau korbankan bukanlah hanya dirimu sendiri, tetapi seluruh rakyat Tiongkok. Aku janji padamu. Dia sebenarnya pura-pura apa sih? Bukankah ini hanya mempermalukan Tiongkok? Ini ulah orang desa yang aneh. Pernikahan besar Sia ini akan hancur di tangannya. Ding Lei, bagaimana jika kau kalah? Jika aku kalah, aku akan berlutut di tanah dan meminta maaf kepada semua orang di sini dan seluruh negeri Sia. Dan mengakui bahwa Sia memiliki lagu terbaik. Aku juga akan memintamu untuk mengumumkan pengunduran diri secara terbuka. Lalu kembali ke kampung halaman bersama dia. Kau tidak boleh lagi menginjakkan kaki di gedung ini. Karena tanah suci ini tidak mentolerir sedikit pun kotoran. Kau berani atau tidak? Aku akan membuatmu tahu betapa bodohnya perbuatanmu. Aku akan membuatmu membayar harga yang mahal untuk ini. Kita tunggu saja. Bisakah Tuan Raja mengundangmu dan aku untuk bernyanyi bersama? Raja Surgawi. Raja Surgawi, Raja Surgawi. Bintang paling cemerlang di panggung dunia. Mari kita sambut pemilik gajah. Nona Ye, bolehkah Anda memberitahu kami judul lagu ini? Saya sudah tidak sabar untuk mengetahui judul yang pantas untuk musik berkualitas tinggi ini. Tidak bisa dikatakan berkelas. Tapi saya suka namanya. Aku memanggilnya, gaya etnis paling keren. Kekuatan yang diberikan musik ini memang cukup keren. Disebut sebagai yang paling keren. Sangat tepat. Sangat tepat sekali. Gaya etnis, nama yang bagus. Memang benar, elegan sekaligus merakyat. Merakyat sekaligus elegan. Nenek melihatnya. Tuhan telah membuka matanya. Masih berbicara. Lagu ini tidak hanya menguasai semua penonton, tetapi juga terus-menerus memperluas audiens baru. Ini benar-benar luar biasa. Sungguh menakjubkan. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin? Kau menang, itu wajar saja. Aku tidak menang, jadi itu tidak mungkin? Inilah kekuatannya. Apakah Jiang Lei masih ingat perjanjian taruhan kita? Sudah saatnya kau menepati janjimu. Tidak. Ini tidak benar. Jangan bilang kalian ingin mengingkari perjanjian. Beberapa babak tidak dihitung. Dasar apa tidak dihitung? Kita menang. Kenapa tidak dihitung? Curang. Curang. Ternyata sejak awal sebelum perlombaan dimulai sudah dikatakan akan mengalah. Lagi pula dia memilih lagu yang tidak kompetitif. Jadi tidak bisa dihitung sebagai kekalahan. Maka saya sarankan 2 dari 3 pertandingan. Lomba 2 babak lagi. Yang akhirnya menang adalah pemenang sebenarnya. Kenapa Nona Ye? Kita tidak akan bersaing dengan mereka.
Mereka hanya akan curang. 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 Bermain curang denganku. Semua akan mati. Aku akan melawan sampai akhir. Baik. Kali ini kita hanya boleh memilih alat musik tradisional dari negara kita sendiri. Saya memilih piano. Itu agak keterlaluan, ya. Semua orang tahu bahwa Beyoncé adalah maestro piano. Keadilan seperti ini sudah sangat luar biasa. Asal dia menerimanya. Saya tidak peduli apakah prosesnya adil atau tidak. Jadi, kalian memilihnya. Jangan pedulikan Tai Bing. Dia tidak berani mempersulitmu. Gugup saat ini, bukankah akan ditertawakan oleh orang-orang tidak beradab itu? Denganmu. Aku akui barusan kau beruntung. Tapi jika dibandingkan denganku dalam hal alat musik, kau akan kalah lebih buruk. Benarkah? Lalu kau masih berani melanjutkan pertaruhan denganku? Bertaruh apa? Bertaruh 5 kali. Bagaimana? Kau takut? Jangan buang-buang waktu lagi. Simpan mulutmu untuk belajar menggonggong seperti anjing. Aku adalah pemain tetap di Opera House Harry. Bahkan pernah mendapatkan pujian dari Raja Harry. Kau masih bisa menyesal sekarang? Dalam kamus hidupku, tidak ada kata menyesal. Bertahanlah secukupnya. Ucapan harus diukur. Bianlei semakin meningkat. Sial, meskipun aku juga jago piano. Tapi sama sekali tidak sebanding dengan kemampuan Bianlei. Nona Ye, pulanglah. Sudah kukatakan padanya. Jangan biarkan dia berlagak pahlawan. Sekarang sudah begini. Tidak bisa lari dari rasa malu. Musik piano ini adalah 3 tembakan yang menancapkan negara kalian di tiang aib. Memalukan sekali. Alat musik tradisional kita memang tidak akan pernah bisa mengalahkan alat musik kelas dunia seperti piano. Ye Bing kalah, kau tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Lawannya terlalu kuat. Kamu bertekad untuk dapat menciptakan karya yang begitu luar biasa. Dia juga bisa mengalahkan Beyoncé dengan telak. Sudah luar biasa. Namun tidak ada lagi ketegangan dalam game ini. Aku bahkan belum memainkan alat musiknya. Anda tahu itu tidak mungkin. Diam. Ada apa? Tidak bisa memainkan alat musik yang bagus? Atau kau sebenarnya tidak bisa sama sekali? Hahaha. Tinggal 1 pertandingan lagi. Ye Bing, aku akan membuatmu selamanya tidak bisa tertawa lepas. Iya. Cepat lihat panggung. Berbagai macam alat musik. Namun suanalah rajanya. Suana berbunyi. Membakar semangat seluruh penonton. Kejutan. Ini lagi-lagi sebuah kejutan. Ye Bing, kejutan apa lagi yang kau berikan kepada kami? Kekuatan yang begitu kuat dan bersemangat. Seakan-akan seekor naga raksasa mengaum ke arah seluruh barat. Ah. Tidak mungkin. Ini pasti palsu. Ye Bing, sebenarnya kau siapa? Mengapa kau selalu bisa menciptakan begitu banyak keajaiban? Cepat lihat layar lebar. Upacara militer. Jumlah pendukung lagu suling ini ternyata mencapai 1 miliar. Hah? Kurang 1 angka 0. 1 miliar. Wow, jadi 1 miliar? Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa mengalahkan aku dalam musik. Laura, kemenangan dan kekalahan telah ditentukan. Sudah waktunya untuk menepati janji. Ini tidak benar. Ah. Maaf. Musik aliran Slipstreamlah yang terkuat. Musik aliran Slipstreamlah yang terkuat. Keluar dari gedung ini. Keluar dari gedung ini. Keluar dari gedung ini. Keluar dari sini. Maaf. Kita salah. Kita pergi sekarang juga. Oh. Kalian, pemimpin parade itu adalah seorang jenius musik yang memimpin kita. Dacia,
untuk mengalahkan mitos musik Amerika Serikat. Oh, musik aliran utama adalah yang terkuat. Parade, 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 parade. Baik sekali. Hehe, aduh. Musik pahlawan yang telah sunyi selama 20 tahun akhirnya terselamatkan. Hehe, inilah dewa musik penyelamat sejati musik pahlawan. Hahaha, Presiden Ho. Yang Anda maksud adalah Yebing, ya? Ya, benar. Dialah orangnya. Saya melihat bayangan Ye Tianho di diri Yebing. Baik dari segi kemampuan menyanyi maupun menciptakan lagu. Dia memang berada di puncak. Itu benar-benar seorang jenius musik yang langka. Dunia musik Tiongkok sangat membutuhkan darah segar. Seperti grand final The Voice kali ini. Hanya satu biang lei saja sudah membuat para raja dan ratu musik Tiongkok kita tertekan. Jika seperti ini terus, dunia musik Tiongkok kita akan mengkhawatirkan. Ketua Ho. Maksud Tuan? Benar, ini alasan sebenarnya aku mencarimu. Aku ingin Yebing debut. Mereka semua tahu kau adalah raja musik. Tapi yang tidak mereka ketahui adalah yang mengendalikan industri hiburan Xia. Kaulah sesungguhnya bos besar di balik layar. Ketua Hong, Tuan terlalu berlebihan. Jika bukan karena Divai yang dulu memberiku sebuah lagu, aku juga tidak akan memiliki pencapaian seperti sekarang. Pada akhirnya, semua yang kumiliki saat ini diberikan oleh Divai. Sayang sekali, dunia hiburan ini sungguh dalam airnya. Seperti Yebing, penyanyi yang berbakat dalam menulis lirik, menciptakan lagu, dan bernyanyi. Perusahaan rekaman mana yang tidak mengincarnya? Pepatah mengatakan, serangan terang mudah dihindari. Tetapi serangan tersembunyi sulit diantisipasi. Sebelum menemukan Ye Tian, identitas asliku sama sekali tidak boleh terungkap. HMPH, aku ingin melihat siapa yang berani menghalangi orang yang ditakdirkan oleh kekuatan jahat ini. Selama Ketua Hong bertindak, semuanya akan berjalan lancar. Sekarang aku akan mencari Yebing. Aku akan mengundangnya sendiri untuk bergabung dengan Yijia. Yebing, kau benar-benar luar biasa. Kau bahkan bisa menciptakan begitu banyak lagu hits di panggung sebesar ini secara langsung. Benarkah? Ini membuat kami para penyanyi underground akhirnya mendapat kesempatan untuk bersinar. Tidak hanya itu. Yebing, kau akhirnya membalas dendam untuk negara kita, Daxia. Mereka, para juri Grammy, telah menekan Daxia selama bertahun-tahun. Akhirnya Daxia bisa mengangkat kepala. Ya, sungguh melegakan. Suara suling bergema. Setan asing pasti mati. Hei, lagu yang kau nyanyikan itu, akhir-akhir ini selalu kunyanyikan. Wah, cangkir kosong. Mari kita minum untuk kemenangan dewa lagu malam kita atas Beyonce. Memperjuangkan kehormatan negara. Untuk kejayaan Daxia di panggung internasional, mari kita minum lagi. Cangkir kosong. Tapi Yebing, mengapa kau menyerah untuk debut? Ya, Yebing. Kau tidak hanya bernyanyi dengan baik. Lirik dan musiknya juga luar biasa. Jika kau debut, hanya dengan ini saja kau sudah mengharumkan nama negara. Kamu masih punya banyak lagu yang bagus. Di dunia musik Tiongkok, pasti akan punya tempat yang bagus. Bahkan menjadi diva papan atas juga suatu saat nanti pasti akan terjadi. Aku ikut The Voice. Hanya ingin membawakan lagu-laguku untuk didengar orang. Terkenal dan debut bagiku tidak ada artinya. Apalagi kita berkumpul tujuannya bukan untuk mimpi musikku yang murni. Benar sekali. Untuk mimpi musik kita bersama. Cheers! 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 Saat muda, aku memanggul gitar usang. Membawa mimpi, pergi jauh ke negeri asing.
Tapi pada akhirnya tertekan oleh pelarian cinta. Dimanapun bisa menjadi panggung kita. Baiklah, cangkir untuk mimpi dan kebebasan. Cangkir kosong. Sekelompok badut penyanyi yang gembira. Kita tidak perlu meminta izin kepada kalian kan? Tempat ini sudah kubuking, macan tutul putih. Bukankah kalian penyanyi jalanan? Jika ingin tetap di sini, kalian harus mengikuti permintaanku. Laki-laki bernyanyi. Wanita itu menari striptis. Hahaha, anjing laut. Sepertinya kau belum cukup menderita karena suara nyanyian yang bagus itu. Aku tidak perlu bicara, kau sendiri yang datang. Ini wilayahku. Hutangmu dengan Silin, kita selesaikan bersama. Berani menyinggung kita. Kak Bao, kau mati. Nona-nona, kalian sebaiknya pergi saja. Minuman ini. Anggap saja aku yang mentraktir kalian. Aku bisa melihat kalian semua adalah anak muda yang bercita-cita. Saat aku masih muda, aku juga suka bicara yang tidak-tidak. Realita memang seperti itu. Dunia hiburan itu kapitalis. Seperti kita, yang tanpa status. Tanpa kekuasaan, bagi orang biasa, menjadi bintang adalah mimpi yang begitu jauh. Ye Bing melihatnya. Manusia harus menyadari kemampuan dirinya sendiri. Bukankah pada akhirnya aku juga debut? Ye Yumeng, kau hanyalah mengambil kesempatan yang dibuang Ye Bing. Kau menikah dengannya karena koneksi, seperti mengambil sampah. Apa yang kau banggakan? Orang-orang seperti kalian yang menindas orang lain dengan kekuasaan dan modal. Sama sekali tidak pantas membicarakan musik. Setiap lagu Ye Bing diciptakan dengan ketulusan hati. Apakah kalian mengerti jiwa musik? Kalian keras kepala, kalian semua selalu ingin menginjak orang lain untuk naik. Hari ini kita akan menunjukkan kepada kalian. Musisi sejati tidak akan diintimidasi oleh kalian. Hehehe, masih belum takut ya? Sepertinya kalian memang tidak akan kapok sebelum melihat peti mati. Hari ini akan kuberitahu kalian. Akibatnya apa jika berani melawan saya? Kau. Tadi kusuruh kalian pergi, kalian malah tidak mau. Ini adalah wilayah kekuasaan kami, Baoge. Kalian hanyalah ikan di talenan. Yang bisa kami mainkan sesuka hati. Kita semua musisi. Membuat keributan di tempat umum bukanlah ide yang bagus. Nama baikmu sudah terkenal, mempermalukan dirimu bukanlah apa yang kau inginkan, kita. Ayo kita adu kemampuan. Lihat siapa musiknya yang lebih populer. Jika aku kalah, aku akan menurut kepadamu. Baiklah. Karena kau sudah mengatakannya seperti itu. Tidak masalah, jika kau kalah. Akui saja secara terbuka di internet. Bahwa semua lagu yang kau nyanyikan adalah ciptaan saya. Ding-ding, jangan berjudi dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini. Tidak apa-apa, karena mereka ingin bermain. Kita akan menemani mereka bermain. Lalu bagaimana jika kau yang kalah? Jangan kira kau hanya menyanyikan beberapa lagu di acara pencarian bakat menyanyi, kau sudah menjadi penyanyi. Ye Tianhao putus dengannya. Kita punya rencana cadangan. Kalau begitu, kita adu ciptaan lagu secara terbuka. Jika kau kalah, kau harus meminta maaf secara terbuka di internet. Jika aku kalah, aku akan berlutut di tanah dan menampar diriku sendiri sepanjang malam. Tidak tahu apakah Tuan Bai mau berjudi atau tidak. Takut apa? Aku di sini, aku akan berjudi dengannya. Baiklah, ini kau yang katakan. Baiklah, karena kau begitu ingin mati. Maka sebelum kau mati, akan kuperkenalkan dengan resmi tangan kanan dan kiri dari Ketua Asosiasi Penerjemahan Hong ini. Lai Zi,
Bagian Lai Zi. Hehehe. Lai Changxing yang bejat. Dia akan mengendalikan semua hal di industri hiburan negara kita. Kau pintar juga. Tuan Ye, Tuan Lai adalah sahabatku. Apakah kalian sudah memikirkan apa yang akan kalian katakan? Ah, dia sangat hebat ya. Cewek kampung memang belum pernah melihat dunia. Tuan Lai adalah pencipta lagu emas nomor 1 di dunia musik. Banyak lagu hits yang dinyanyikan penyanyi terkenal adalah ciptaannya. Jika dia sehebat itu, lalu mengapa yang kudengar adalah Ketua Asosiasi Terjemahan Suara, Lai Ziping, menyalahgunakan jabatannya dengan terang-terangan menjiplak lagu di dunia musik? Ye Bing, kau hanyalah pendatang baru yang belum debut. Kau tahu akibatnya jika melawan aku? Akibatnya? Maaf, aku memang tidak tahu. Kau, silakan duduk. Banyak orang melihat kita. Tidak perlu marah pada gadis liar yang tidak bermartabat itu. Ya, tunggu sampai mereka kalah dalam pertandingan. Kita lihat saja bagaimana dia masih sombong. Hehehe, perempuan sialan. Tunggu sampai pertandingan selesai. Kau akan kupaksa berlutut di kakiku, perempuan jalang. Mari kita mulai. Pertanyaan pertama dari saya. Tidak boleh, jika mereka yang membuat pertanyaan pasti akan curang. Demi keadilan, mari kita minta penonton di sini untuk memberikan pertanyaan secara acak, tanpa tema. Buatlah satu lagu orisinil di tempat. Dengarkan baik-baik. Hari ini aku akan menunjukkan padamu apa yang disebut musik orisinil. Di taman kecil, menggali, menggali, menggali. Menanam biji kecil. Mekar bunga besar. Di taman besar, menggali, menggali, menggali. Menanam biji besar. Mekar bunga besar. Di taman besar, menanam biji yang sangat besar. Biji yang sebesar ini. Lihat, sangat besar. Dengan kemampuan yang rendah seperti ini berani menyebut diri sebagai pencipta lagu terbaik asosiasi. Ye Bing, Ye Bing, Ye Bing, Ye Bing, Ye Bing, Ye Bing, Ye Bing. Sampai jumpa lagi nanti. Wah, luar biasa. Luar biasa. Nyanyiannya bagus sekali. Bagus sekali. Soal kedua, temanya adalah api. Buatlah sebuah lagu orisinil. Api. Ini soal macam apa sih? Bagaimana mungkin bisa membuat lagu? Kau tidak bisa membuatnya karena wawasanmu sempit. Di mataku, tidak ada sesuatu pun yang tidak bisa kubuat. Dasar wawasan sempit. Kau diam-diam mendekatiku. Menyinariku. Hahaha. Pantas saja disebut maestro penulis lagu kenamaan. Hanya dalam beberapa menit saja mampu menciptakan karya klasik yang begitu bersemangat. Ye Bing, lebih baik kau menyerah saja. Ye Bing, aku akui lagu pertempuranmu memang bagus. Tapi bisa menulis lagu yang begitu unik dalam ujian tertulis. Bukan hal yang bisa dilakukan orang biasa. Kau mungkin bisa menulis beberapa lagu yang buruk. Tapi industri hiburan? Bukannya bisa bertahan hanya dengan beberapa lagu yang buruk. Siapa bilang aku tidak bisa menulisnya? Tema seperti ini, aku bisa membuatnya secara spontan. Nie Ming, aku tahu kau sedang berpura-pura tenang. Tapi kalah dari Lai Zi tidak memalukan. Aku menyarankanmu. Lebih baik segera berlutut dan mengakui kesalahanmu. Nie Yumo ingin aku memijatmu. Kau tidak pantas. Berusaha. Orangnya adalah aku. Mencintaiku menghangatkan hatiku. Aku melihat kegugupan.
Wah, bagus sekali. Nyanyiannya sangat bagus. Oh, suka. Mendengarkan lagu Yebing. Lagu Lai Changxing. Itu hanyalah segumpal darah. Segunung sampah. Kita sama sekali tidak mungkin kalah dari mereka. Kau kan ratu pencipta lagu. Kau takut padanya? Aku hanya ratu palsu. Si Jalang ini bisa menulis begitu banyak lagu orisinil. Sialan. Begitu kutemukan kau menipuku. Kau tahu bagaimana caraku, Bai Bao. Naik dan menyanyi. Yebing, ini semua karena kamu. Kau benar-benar pantas mati. Sebenarnya, aku datang ke panggung ini hari ini bukan untuk bernyanyi. Kalau tidak bernyanyi, ngapain turun ke bawah? Turun. 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 Turun karena kakakku dicuri oleh Yebing. Dia adalah kakak perempuanku. Dan aku seorang ratu. Namun dia mencuri kakakku. Yeyumeng, kau tidak bisa terus menggunakan cara ini kan? Menjiplak lagu kakakku. Sungguh keji. Hampir saja ditipu oleh wanita munafik ini. Menjiplak itu memalukan. Menjiplak. Menjiplak itu memalukan. Menjiplak. Menjiplak itu memalukan. Menjiplak itu memalukan. Yeyu mau lagi-lagi memfitnah Yeming. Sangat tidak terpuji. Aku pernah melihat orang yang tak tahu malu. Tapi belum pernah seperti kamu. Berulang kali menjiplak karyaku. Lalu balik menuduhku. Kamu adalah orang pertama. Kamu bilang aku menjiplak karyamu. Apakah kamu punya bukti? Jika tidak, kau menuduh tanpa bukti. Aku bisa membuktikannya. Astaga, itu kan Raja Lin. Aku akan membuktikannya. Raja Lin bersaksi untuk Yebing. Jadi, Yebing benar-benar tidak menjiplak. Brengsek kau, Lin Yanjun. Kau lagi. Kau yang membuktikannya. Jangan-jangan kamu mengatakan ini karena kamu punya hubungan terlarang dengannya. Ah, Yebing, ah. Jangan bilang kau sudah tidur dengannya. Dia tidak akan mengabaikan reputasinya untuk memihakmu. Kalian lagi menuduhku tanpa bukti. Kalau begitu, malam ini aku akan menciptakan lagu emas di tempat untuk membuktikan kemampuanku. Ratusan lagu emas. Yebing, kau gila ya? Duta lagu emas di dunia musik mencurahkan. Seumur hidupnya hanya 2 atau 3 lagu. Kau tahu apa artinya ratusan lagu emas? Jangan bicara 100 lagu emas. Di kepalaku ada ribuan lagu. Asalkan aku mau menulis. Kapan saja bisa kutulis. Ribuan lagu Yebing. Saya menyarankan Anda untuk pergi ke rumah sakit jiwa dan memeriksanya dengan baik. Kami sudah saling kenal selama lebih dari 10 tahun. Anda tidak melakukan apapun selain mencuri lagu saya. Saya tidak tahu dari mana rasa percaya diri Anda berasal. Ribuan lagu emas. Jika lagu emas begitu mudah untuk dibuat, dunia musik Daxia kami tidak akan menurun. Memberi secara gratis. Kau gila ya? Sekutu. Lihat baik-baik. Inilah wanita pilihanmu, Li Bao. Kalian berdua memang sepasang bodoh. Sungguh serasi, menjijikkan. Yebing, aku tahu kau jenius musik. Tapi kau tidak mungkin menciptakan 100 lagu hits di sini sekarang juga. Menjadi penyanyi hebat itu sangat sulit, hampir mustahil. Kau lihat? Teman-temanmu yang tidak berguna itu semua menyuruhmu untuk menyerah saja. Bagaimana cara mencintai masa lalu yang sudah lama berlalu? Dia sangat hebat, luar biasa. Tidak mungkin. Dia benar-benar menulis lagu di anjing emas. Tidak mungkin. Dia benar-benar menulis lagu emas itu. Sialan, Yebin. Kau berani menyindirku. Mengatakan bahwa aku mencuri identitasmu. Kau benar-benar mengira dirimu Ye Tianho? Haluan kapal. Meskipun kau mengapa baru sekarang kau menunjukkan bakat kreatif setinggi ini?
Belum juga kau berikan padaku. Laki-laki murahan. Lagu ini sangat bagus. Benar-benar luar biasa. Ini baru lagu emas. Wah, luar biasa. Wow, wow, wow. Banyak sekali lagu, semuanya lagu emas. Prajurit liar itu luar biasa. Ya ampun, aku berkesempatan menyaksikan suaranya secara langsung. Menciptakan 100 lagu emas secara langsung. Hidupku sudah lengkap. Tidak mungkin. Dia bahkan bisa menciptakan lagu tanpa batas. Saya tidak percaya. Satu lagu lagi. Sangat mengejutkan. Mari kita nyalakan bersama. Wah, wah, wah. Tidak. Dia bisa menulis dengan sangat baik. Saya tidak bisa mengendalikan diri. Aku harus membungkamnya. Bagaimana ini, Tuan Bai? Kau lihat, kau memintaku datang membantumu. Aku tidak menyangka dia mampu menulis begitu banyak lagu. Jika tidak segera dihentikan, kita berdua tidak akan punya tempat berpijak lagi. Setiap lagunya cukup untuk mengguncang seluruh dunia musik Tiongkok. Jika kita bisa memiliki lagu-lagu ini, aku, Bai Bao Changtian, tidak punya lawan lagi di seluruh negeri Xia. Yebing, meskipun kau pandai sekali menulis lagu, tetapi dunia musik di Xia ini dikuasai oleh modal. Selama kau mau menandatangani hak cipta lagunya ke Bai Bao Records, aku akan memberimu biaya kontrak 1 juta. Aku jamin akan merilis album untukmu setiap tahun. Aku akan membantumu debut. Jika tidak, aku akan menggunakan semua sumber daya untuk menguburmu dalam tumpukan salju. Selamanya dibekukan. Raksasa hiburan White Leopard Records begitu tidak tahu malu. Mengganggu seorang gadis kecil yang baru debut, ya. Memangnya kenapa kalau mengganggu dia? Kau hanyalah seorang raja musik saja. Sedangkan pelindungku adalah ketua asosiasi musik. Bagaimana dengan orkestraku? Selalu aku yang menentukan. Tuan. Benar, selama ada macan tutul. Semuanya mungkin. Berani sekali. Kapan tempat kita di Inkin menjadi tempat yang ditentukan oleh anak nakal kecil itu? Kau kakek tua yang menyebalkan. Apa urusanmu ikut campur? Diam. Yang mulia Kaisar. Tuan Hou. Kau, anak kecil yang tidak berguna, berani menggunakan namaku untuk berbuat kejahatan. Kau pikir aku, Hong Liang, ini pajangan? Tuan Hou, saya tidak sengaja. Semua karena mereka tidak mendengarkan. Kau pikir mataku buta? Nona Ye, berkat kemampuannya sendiri, telah menciptakan ratusan lagu hits. Namun semua itu dirampas oleh sekelompok orang jahat dan licik, yang begitu tidak tahu malu. Kau akan diusir dari gedung ini sekarang juga. Dan diboikot oleh seluruh industri musik. Tuan Direktur, tolong selamatkan saya. Saya melakukan semua ini untukmu. Saya akan memblokir ini. Hidupku sudah berakhir. Pak Tua, sekarang zaman ibu kota. Kalian para aktor. Lengan kecilku tidak bisa memutar pahaku. Jika saya bahagia, hanya Anda yang memenuhi syarat untuk melakukan twerk di depan saya untuk menyenangkan saya.
Jika aku tidak bahagia, itu omong kosong. Aku malah penasaran, modalmu apa? Tak apa kukatakan padamu. Di belakangku adalah Lin, orang terkaya di Daxia. Dia mengendalikan seluruh perekonomian Daxia. Bukan hanya industri hiburan. Hehe. Aku sebenarnya tidak ingin debut. Ini semua untuk menghindari terlibat dalam perselisihan ini. Hei, kau tidak ingin debut. Cepat serahkan hak cipta padaku. Kalau tidak. Apa itu macan putih? Kau tahu aku siapa? Kau hanyalah seorang raja dangdut yang payah. Aku akan memboikotmu. Ini masalah sepele. Tuan Lin, aku sangat berterima kasih atas dukunganmu selama ini. Tapi aku tidak ingin kau terseret masalah karenaku. Yebing, aku jamin keselamatanmu. Selama aku masih ada. Tidak seorang pun berani pergi. Sekretaris Wang, cepat turun. Katakan padanya siapa aku sebenarnya. Lin Yanjun, aku beri kau muka. Baru kusebut kau Lin Tian Wang. Aku tidak beri kau muka. Kau bukan apa-apa. Kau berani menghina Sekretaris Wang. Kau tunggu saja. Hei, Sekretaris Wang. Sekretaris Wang, kemarilah. Apa? Presiden apa? Dia ternyata adalah ibu rumah tangga Daxia. Petani di industri hiburan. Bos besar di balik layar Yipeng Entertainment. Apa yang terjadi? Bos besar harusnya bisa bicara. Tuan Lin pergi ke luar negeri untuk Menshan Orchestra. Menjadi kerajaan musik terkuat di dunia. Dia tidak hanya menyumbangkan sumber daya keuangan yang besar untuk mendukungnya secara gratis. Dia juga secara pribadi terjun jauh ke dalam industri hiburan untuk menemukan calon ratu dan ratu. Tapi bagaimana denganmu? Sungguh sekelompok orang yang tidak tahu malu. Mulai hari ini, Anda dan wanita ini ditipu oleh kami. Tidak untuk diintimidasi oleh kakak. Dia akan diblokir total dari dunia hiburan. Kak Bao, kamu kan sangat akrab dengannya. Tolonglah. Mohon. Kau wanita sialan. Semua gara-gara kau. Aku sampai menyinggung mereka. Kau telah menghancurkanku. Aku belum menjadi superstar. Kau tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Semua ini kau ciptakan sendiri. Kau rela mengorbankan segalanya demi memuaskan kesombonganmu. Tanpa ragu-ragu menyebarkan bencana besar. Menggunakan identitas Ye Tianhao untuk menindasku. Bahkan berani bersekongkol dengan orang brengsek ini untuk mencoba membungkamku. Kau, seorang wanita asing. Mengapa kamu memukulku di mana-mana? Mengapa Anda duduk di atas kepala saya dan mendominasi saya? Berdasarkan kekuatan kakakku. Dimainkan dengan baik. Esensi. Kakak, kamu adalah aku. Saudari, aku tahu kamu sangat mencintaiku. Kamu pasti tidak tega melihat hidupku terbalik. Kamu pikir aku akan mengenalimu sebagai saudara perempuanku? Kamu harus membawa bajingan ini bersamamu sekarang. Dan seluruh keluargamu adalah serigala bermata putih. Keluarlah dari duniaku sepenuhnya. Kamu jalan. Tunggu aku. Mendengus. Nona Ye. Saya menghargai bakat musik Anda. Musik pahlawan kita memiliki penerus. Sekarang saatnya saya pensiun. Saya dengan tulus mengundang Anda untuk melayani sebagai Presiden Asosiasi Musik Daxia kami. Memimpin musik Daxia kami ke puncak musik dunia. Presiden Asosiasi Musik. Penyanyi underground kami akan segera berkaryar. Sister Bing, Anda akan menjadi Presiden Asosiasian mulai sekarang. Ini merupakan kehormatan tertinggi atas nama Daxia. Tolong izinkan saya memberanikan diri untuk melamar Anda. Besok, kami secara terbuka mengadakan konferensi pers untuk Anda atas nama kejahatan. Umumkan identitas Anda sebagai Ye Tianhao. Dan distribusi global untuk semua lagu yang baru saja Anda buat. Apakah kamu mau? Dunia musik Daxia Libing awalnya adalah genangan air. Sampai kamu muncul. Secercah harapan lagi. Sebuah panggung yang bisa mendunia. Anda pantas mendapatkan ini. Berjanji padanya. Berjanjilah padanya, berjanjilah padanya, berjanjilah padanya. Terlalu banyak informasi. Berikan aku mahkotanya. Nona Yan, aku akan menganggapnya sebagai janjimu. Sampai jumpa di peluncuran besok. Nona Yan, aku akan menganggapnya sebagai janjimu. Sampai jumpa di peluncuran besok. Bagus, Presiden Ye Xinyan. Terima kasih.
Nona Ye, berapa kali kamu akan mengucapkan terima kasih kepadaku di masa depan? Setelah kehadiran kalian cukup membawa seluruh band menuju puncak musik dunia. Anda mungkin menghadapi lawan yang lebih banyak dan lebih kuat di masa depan. Namun Anda tidak perlu panik. Saya akan menemani Anda dalam orkestra global ini. Apakah dia menyatakan cintanya padaku? Apa yang harus dilakukan? Ah bagus. Aku akan mengantarmu pulang. Mendengus. Mengapa? Hancurkan, jangan putuskan jalan hidupku, jangan pikirkan itu. Saya akan mengirimkan foto-foto ini ke reporter dari media hiburan besar malam ini. Bahkan tidak berpikir untuk melakukan debut, aku lelah membuatnya bau. Selamat datang semua reporter media di Building Music Association. Hari ini ada dua hal yang ingin saya umumkan. Dalam edisi ini, saya akan mengundurkan diri sebagai Presiden Asosiasi Musik Daxia. Serahkan pada orang lain yang lebih baik dan lebih berbakat untuk memimpin dunia musik. Mengapa pimpinan Hong sangat berpengalaman? Mendedikasikan separuh hidupnya untuk asosiasi musik. Mengapa Anda tiba-tiba mengundurkan diri? Tokoh besar mana yang lebih memenuhi syarat daripada Ketua Hong untuk memegang posisi Presiden Asosiasi Musik? Kedua, hari ini juga peluncuran lagu baru Presiden baru. Atas nama Asosiasi Musik Daxia, saya akan merilis lagu emasnya ke seluruh dunia. Oh, pria ini sebenarnya punya lagu emas. Sangat kuat. Siapa itu? Selanjutnya kami mengundang Lin Tianwang dan Presiden baru Nona Yibing untuk tampil secara megah. Ternyata itu dia. Yibing, dia mewakili gedung kami dalam serangan mendadak beberapa hari yang lalu. Membela negara. Mengalahkan iblis asing yang sombong itu. Membuktikan kekuatan musik di gedung kami. Ternyata itu dia. Biarkan dia layak mendapatkannya. Sudah waktunya bagi Anda untuk menerima kehormatan itu. Medali Presiden Ye Tianho. Anda pantas mendapatkannya. Saya tidak mengenalinya. Saya tidak mengenali Presiden Asosiasi Inggris ini. Sesuatu. Nona Libin, bolehkah saya bertanya apakah Anda mencari superioritas? Hanya setelah merayu Raja Lingtian barulah dia mendapatkan posisi Presiden Asosiasi. Apakah ada plagiarisme dalam lagu emas Anda? Kudengar kamu mencuri karya asli kakakmu. Presiden Hong. Wanita yang rawan skandal ini. Dia tidak pantas menjadi Presiden Asosiasi kita. Yebin, aku ingin melihatmu hancur dengan mataku sendiri hari ini. Itu sangat menipu. Berhenti mengambil gambar. Hentikan semuanya. Kebetulan semua teman media ada di sini hari ini. Lalu aku akan memberitahumu semuanya dengan jelas sekaligus. Buktinya meyakinkan. Biarkan saya melihat jenis bunga apa yang bisa Anda buat. Pernahkah Anda melihatnya? Ini adalah industri hiburan. Lin Yanjun. Mengandalkan diri sendiri untuk menjadi hebat. Orang terkaya di Xiamen berkolusi dengan wanita Jalang Yebin ini. Di belakang layar. Aku tidak hanya ingin merayakan debut wanita yang mencuri laguku ini. Kami bahkan ingin dia menjadi Presiden Asosiasi Musik. Saya tidak akan pernah mengakuinya. Saya tidak menyangka Anda akan menggunakan metode menjijikkan seperti itu untuk menghadapi saya. Semua orang telah melihat foto itu. Apakah menurut Anda mereka akan mempercayai Anda? Dunia musik Daxia kami tidak dapat dirusak oleh cincin mewah. Jika perempuan yang korup secara moral dibiarkan menjadi presiden, dunia musik kita buruk. Saya tidak setuju. Saya juga tidak setuju. Aku berjanji, aku berjanji. Aku berjanji, aku berjanji. Jangan takut. Apakah menurut Anda Yebing dicurigai melakukan plagiarisme? Program menyanyi disiarkan langsung. Agar seluruh dunia dapat melihatnya. Saya ingin bertanya kepada semua orang di sini. Penyanyi mana yang menjiplak orang lain yang bisa membuat lebih dari selusin hit secara live? Dia juga menggunakan ini untuk mengalahkan badan jarak dekat Amerika. Kamu Yumo.
Anda bilang Yebing menjiplak lagu asli Anda. Baiklah, izinkan saya bertanya kepada Anda. Apakah Anda memiliki kemampuan untuk memberitahu saya lagu apa yang dia nyanyikan secara live hari itu? Dengan baik. Saya khawatir Anda bahkan tidak dapat mengingat nama saya. Setiap orang. Siapa yang asli? Siapa pembuat rumor tersebut? Saya yakin semua orang sudah memikirkan jawabannya. Skandal itu mengatakan bahwa kalian berdua memiliki hubungan yang tidak pantas. Wanita ini merayumu untuk debutnya. Tidak, tidak. Sebenarnya saya mengikuti Raja Lin Kuan. Negara B mengagumi Ye Tianho dan meninggalkannya. Kami berdua. Laki-laki belum menikah. Gadis itu belum siap menikah. Itu benar. Akulah yang menyelidikinya. Tunggu jawabannya. Nona Ye. Apakah kamu bersedia menjadi pacarku? Izinkan saya menemani Anda berkeliling dunia. Kalau begitu, mari kita bersama-sama memasuki kancah musik global lagi.